Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mem, saya Nancy Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat beberapa minggu yang lalu. So, langsung aja ke materinya. Nah, ini RPP yang telah saya buat. Ini merupakan identitas sekolah. Jadi, sebelum saya menulis tujuan pembelajaran, kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, terlebih dahulu saya membuat identitas sekolah dari RPP yang saya buat, di mana RPP yang saya buat itu dari jenjang SMA, kelas 10 semester 1, dengan mata pelajaran bahasa Inggris tentang teks interaksi interpersonal melibatkan tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap, di mana alokasi waktunya yaitu 1x40 pembelajaran daring dan 1x40 pembelajaran terstruktur, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat ini dalam bentuk blended learning yang dapat dilakukan secara asinkronis dan sinkronis. Next. Ini adalah komponen pertama dan komponen kedua, yaitu komponen pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya menuliskan dari hal yang paling mudah ke hal yang tersulit. Jadi karena di sini saya menuliskan beberapa tujuan dari tujuan pembelajaran agar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran itu, peserta didik diharapkan dapat mencapai atau mendapatkan tujuan-tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Jadi, pertama saya menginginkan atau mengharapkan siswa atau peserta didik bisa menyebutkan ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat, dan memuji bersayap. Di sini saya akan memberikan dua dialog, yaitu dialog tentang ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian mereka akan menyebutkan ungkapan apa yang digunakan dalam dialog tersebut. Kemudian mereka bisa mengidentifikasi juga ungkapan tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi di sini nanti saya akan gabungkan antara menyebutkan dan mengidentifikasi. Jadi saya akan mengarahkan atau memberikan kepada siswa tentang soal, atau nanti pada saat LKPD saya akan membuatkan pertanyaan mengenai mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap pada dialog tersebut. Kemudian menuju ke C2, yaitu siswa diharapkan bisa membedakan fungsi ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi di sini saya akan memberikan atau menyuruh siswa untuk bisa membedakan fungsi ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Terus kemudian setelah mereka bisa membedakan, maka mereka bisa menerapkan ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, di sini mereka akan mempraktekkan ucapan tersebut setelah mereka mengetahui atau membedakan antara ucapan selamat dan memuji bersayap. Mereka bisa menerapkan atau mempraktekkan dengan teman mereka masing-masing setelah mendengar sebuah video. Jadi saya akan memberikan beberapa video mengenai tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian mereka akan mempraktekkan seperti pada video tersebut. Setelah mereka menonton video tersebut, maka mereka diarahkan atau diminta untuk menganalisis ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi mereka menganalisis bagaimana video tersebut, bagaimana ungkapan atau ungkapan dari ucapan selamat dan memuji bersayap pada video tersebut.
Kemudian nanti pada saat mereka bisa menganalisis, di sini saya pada video tersebut ada beberapa pertanyaan, jadi mereka bisa menganalisis video tersebut, ada beberapa pertanyaan yang mereka harus jawab. Setelah itu guru akan memberikan feedback atau komentar tentang jawaban dari mereka. Terus mereka bisa merangkum dari hasil komentar atau feedback dari guru tersebut. Jadi mereka bisa merangkum ungkapan, tindakan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap dari guru, dari feedback yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah itu mereka setelah paham, maka mereka bisa diminta untuk menuliskan kalimat atau menulis sebuah dialog tentang ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dalam materi ucapan selamat dan memuji bersayap. Nanti ini diharapkan kepada siswa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Langsung ke media pembelajaran, alat bahan dan sumber belajar. Di sini saya menggunakan media video, gambar, kuisis, dan WhatsApp. Jadi saya akan memberikan sebuah video, kemudian beberapa gambar, yang dimana mereka akan menganalisa atau membuat sebuah dialog tentang situasi pada gambar tersebut. Dan nantinya juga ada saat dimana saya akan memberikan sebuah kuis yang akan diakses di aplikasi Quizzes, dan nanti dimana itu interaksi dari siswa dan guru akan terjadi pada aplikasi WhatsApp, dimana dilakukan kegiatan pembuka, bahkan bisa juga digunakan ketika melakukan absen pada aplikasi WhatsApp, atau memberikan komentar atau memberikan pertanyaan kepada guru, maka bisa menggunakan WhatsApp. Dan alat atau bahan bisa menggunakan laptop atau handphone, ya, kalau siswa yang tidak bisa memiliki laptop maka bisa menggunakan handphone dan otomatis menggunakan jaringan internet. Dan di sini saya menggunakan sumber buku bahasa Inggris kelas 10 Kemendikbud edisi revisi 2017. Oke, next. Nah, di sini ada kegiatan pendahuluan. Di sini saya bagi jadi 2 kolom. Ada aktivitas guru, kemudian aktivitas peserta didik. Jadi kegiatan pendahuluan ini diawali dengan pembukaan dengan ucapan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru akan memberikan arahan untuk mengisi kehadiran. Kemudian guru akan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan peserta didik akan merespon pembukaan salam dari guru, kemudian akan berdoa dan mengisi kehadiran melalui grup WhatsApp. Setelah membuka pembelajaran, guru akan melakukan review materi yang sudah dipelajari sebelumnya, serta memberikan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian siswa akan menjawab pertanyaan guru dengan memberikan respon tertulis yang akan pada aplikasi WhatsApp. Selanjutnya guru akan melanjutkan materi selanjutnya dengan menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh dengan mempelajari materi teks interaksi interpersonal melibatkan tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian guru di sini akan memberikan pertanyaan apa yang diperoleh dengan mempelajari teks interaksi interpersonal melibatkan tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap. Maka peserta didik merespon pertanyaan guru dengan menyebutkan fungsi, tujuan, dan manfaat dari ungkapan selamat dan memuji bersayap. Setelah itu, guru akan menjelaskan materi tersebut, materi yang akan dipelajari, bagaimana kompetensinya, dan metode yang akan digunakan. Kemudian siswa bisa mendengarkan dan mencatat penjelasan guru. Oke, lanjut ke kegiatan inti. Oke, ini adalah kegiatan inti. Ya, seperti biasa,
ada 2 kolom, aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Di sini untuk aktivitas pertama saya akan memberikan sebuah materi yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Saya akan mengirimkan teks ungkapan, memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian siswa bisa membaca kedua teks tersebut yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp. Setelah itu, untuk critical thinking, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi kedua teks tersebut, kemudian menyebutkan kalimat yang berkaitan dengan tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi di sini maksudnya pada saat LKPD nanti, saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi pada tujuan pembelajaran, bahwa saya akan memberikan sebuah dialog antara dialog tentang ucapan selamat dan memuji bersayap. Di sini mereka bisa mengidentifikasi dan menyebutkan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi mereka bisa membaca kedua dialog yang berbeda. Nah, untuk collaboration, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan membedakan fungsi tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, di sini guru akan membuat atau meminta peserta didik untuk membuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan membedakan fungsi tindakan memberikan ucapan selamat dan memuji bersayap. Jadi, setelah mereka membuat beberapa kelompok, di sini saya akan memberikan sebuah list ungkapan ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian mereka bisa mencocokkan akan ditulis pada kolom ungkapan selamat atau kolom ucapan bersayap. Jadi di situ saya akan membuat 2 kolom, yaitu ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, di situ siswa-siswi bisa mengisi dengan list, dengan saya menyediakan beberapa ungkapan ucapan selamat dan memuji bersayap. Nanti mereka akan mencocokkan pada kolom yang sudah saya tulis. Nah, kemudian nanti peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain atau bisa juga akan ditanggapi oleh guru nantinya. Nah, untuk itu, setelah itu aktivitas selanjutnya, guru akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk memberikan pertanyaan interaktif untuk dijawab siswa secara daring berkaitan tentang tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Quizzes untuk memberikan pertanyaan interaktif. Jadi saya akan membuat pertanyaan multiple choice tentang ucapan selamat dan memuji bersayap dengan berbagai macam jenis soal, dengan menganalisa dialog atau pertanyaan tentang apa isi dari dialog tersebut, apa ungkapan yang dipakai dalam dialog tersebut, dan lain-lain. Nah, setelah itu peserta didik mengakses Quizzes melalui handphone atau laptop mereka, kemudian menjawab pertanyaan tentang tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap yang bisa dilakukan secara sinkronis. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah communication. Guru memberikan beberapa video, kemudian peserta didik diminta untuk mengungkapkan atau menerapkan ucapan selamat dan memuji bersayap yang sesuai dengan video tersebut. Di sini saya akan memberikan beberapa video, kemudian peserta didik akan menonton, kemudian mereka akan mempraktekkan atau mengucapkan bersama teman sebangku atau teman partnernya seperti yang sesuai pada video tersebut, dengan mempraktikkan intonasinya atau mimik wajahnya dan lain sebagainya. Jadi di sini peserta didik mengucapkan tentang ucapan selamat dan memuji bersayap. Kemudian mereka bisa merekam dalam bentuk voice note
dan dikirim ke grup WhatsApp. Nah, itu bisa dilakukan secara asinkronus. Dan terakhir, aktivitas terakhir yaitu nanti di akhir kegiatan tersebut, guru akan memberikan feedback, masukan, tanggapan, dan koreksi terkait dengan tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap yang telah didiskusikan. Nah, di sini setelah guru memberikan feedback, maka peserta didik menganalisis dan merangkum masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan kemudian yang terakhir, guru memberikan beberapa gambar terkait tentang tindakan ucapan selamat dan memuji bersayap. Peserta didik diminta mencoba menulis kalimat ucapan selamat dan memuji bersayap sesuai gambar. Nah, di sini nanti pada saat semuanya udah mengerti, udah bisa menyebutkan, kemudian bisa menganalisis, dan sudah bisa menerapkan atau mempraktekannya, maka guru memberikan beberapa gambar untuk mereka mencoba untuk menulis sebuah dialog tentang ucapan selamat dan memuji bersayap sesuai pada situasi pada gambar yang sudah diberikan oleh guru. Nah, peserta didik menuliskan dialog yang memuat tentang ucapan selamat, memuji bersayap yang bisa dilakukan secara asinkronus. Dan kemudian kegiatan penutup. Di sini guru akan memberikan kesimpulan dan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru akan memberikan penilaian kepada seluruh peserta didik dan menginformasikan materi yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dan peserta didik mendengarkan dan menuliskan hal-hal penting terkait materi yang sudah dipelajari. Oke, selanjutnya penilaian pembelajaran. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan dinilai secara melalui tes tertulis, di mana dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Jadi, baik peserta didik, wali kelas, dan guru dapat melihat hasil pengerjaan soal atau tugas yang dilakukan peserta didik. Kemudian untuk keterampilan, ini menggunakan teknik observasi, di mana guru mengamati kinerja siswa sebagai aspek keterampilan peserta didik. Kemudian kinerja dimaksud dapat dilihat dari hasil pekerjaan dan kelengkapan tugas dari peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, sikap. Ini menggunakan teknik observasi juga, di mana guru menganalisis sikap peserta didik, di mana yaitu sikap yang dinilai adalah disiplin, di mana dapat dilihat dari kehadiran dan pengumpulan tugas tepat waktu. Maksudnya siswa datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian yang terakhir, dinilai juga sikap kerjasama dan tanggung jawab, di mana dapat dilihat dari kelengkapan dalam mengerjakan soal atau tugas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.